Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Masyaallah hadirin jamaah menjelang berbuka dan salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita tak bosan-bosannya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu nikmat sehingga kita dapat menjalankan salah satu kewajiban kita, dapat menjalankan salah satu sunnah Rasulullah, diantaranya itu thalabul ilm dan beriktikaf di rumah-rumah Allah. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan, dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang seperti saat ini. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Kita masih membahas tafsir dalam Quran surat Al-Hasyr, surat ke-59 dalam Al-Quran, juz 28, surat ke-59. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin ada baiknya kita sedikit mereview, sedikit mengulang apa yang sudah kita bahas pada minggu lalu tentang pokok bahasan yang terdapat dalam Quran surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr yang kemarin kami sampaikan oleh para ulama, khususnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan di antara nama-nama dari surat Al-Hasyr, penamaan yaitu bisa juga disebut dengan surat Bani Nadir. Surat Bani Nadir. Bani Nadir itu sendiri adalah salah satu suku dari kaum Yahudi yang ada di Madinah. Kenapa disebut dengan surat Bani Nadir? Karena di dalamnya membahas tentang proses pengusiran Yahudi Bani Nadir yang berkhianat kepada Rasulullah dan negara Madinah itu sendiri. Jadi masyaallah hadir rahimakumullah, kemarin juga sudah kita bahas tentang ada berapa sih kaum Yahudi, suku Yahudi yang ada di Madinah. Di Madinah itu kami ulangi, ada sekurangnya ada 3 suku Yahudi besar, yaitu Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir dan Bani Quraidah. Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Yang pertama kali diusir oleh Rasulullah beserta para sahabatnya ketika berada di Madinah yaitu Bani Qainuqa. Diusir karena mereka berkhianat kepada negaranya sendiri. Nah, yang kedua ini yang Allah abadikan dalam Quran surat Al-Hasyr, yaitu pengusiran Bani Nadir. Pada intinya pengusiran mereka dalam kota Madinah itu sama-sama mereka berkhianat. Karena oleh para ulama disebutkan bahwa ada sekurang-kurangnya 76 sifat karakteristik watak buruk Yahudi. Jadi bisa kita bayangkan Yahudi itu punya karakter sifat buruk sebanyak 76 watak buruk yang tidak harus kita miliki. Oleh ulama diringkas lagi. Kemudian jadilah sebanyak 16 watak buruk Yahudi. Salah satu yang paling kental, yang paling ciri khas dari mereka adalah mereka suka berkhianat. Nah, inilah yang menyebab dasar kenapa mereka diusir dari kota Madinah. Seperti yang kita tahu, di Madinah setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, yang paling pertama beliau lakukan adalah menanamkan pondasi syariat Islam, yaitu perjanjian Wathiqatul Madinah atau piagam Madinah yang biasa kita kenal. Kalau di Indonesia mungkin pernah kita dengar yang disebut dengan piagam Jakarta. Terus Pak, yang guru sejarah mungkin lebih tahu. Piagam Jakarta itu terjadi sebelum lahirnya Pancasila. Kalau piagam Jakarta itu masih kental dengan nuansa keislaman. Itu yang terinspirasi dari founding father kita akan adanya piagam Madinah. Jadi piagam Madinah itu untuk menyatukan
tiga ideologi besar yang ada di kota Madinah. Kota Madinah itu seperti yang kami kemarin sampaikan, ada tiga ideologi di dalamnya, yaitu ideologi Islam yang memang sudah di dalamnya sudah ada orang muslim, karena sebelum jauh-jauh hari sekitar 2-3 tahun Rasul hijrah ke Madinah, beliau sudah mengutus terlebih dahulu sahabat beliau yaitu Mus'ab bin Umair untuk dakwah ke Madinah, dan ternyata para penduduk Madinah welcome terhadap Islam, sehingga ketika Rasul hijrah ke Madinah sudah ada banyak pemeluk agama Islam di dalamnya. Kemudian ideologi yang kedua yaitu mereka yang beragama Yahudi, yang memang mereka sudah beberapa abad menunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Setelah mereka menunggu berabad-abad, ternyata Nabi yang ditunggu tidak sesuai ekspektasi mereka. Dikiranya Nabi akhir zaman sama seperti Nabi-Nabi terdahulu dari golongan mereka, ya golongan Bani Israel. Ternyata Nabi akhir zaman adalah dari golongan Arab, dari suku Arab, lebih tepatnya suku Quraisy. Itulah salah satu dari sifat buruknya Yahudi, yaitu ta'assub, fanatik, hasad, fanatik terhadap sukunya mereka, sampai melahirkan sifat buruk yang baru yaitu hasad. Dari saking hasadnya mereka tidak mau beriman kepada suku yang lain, tidak mau beriman kepada Nabi dengan suku yang lain, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Sehingga akan kita dapati nanti dalam sejarah sangat-sangat sedikit mereka dari kaum Yahudi yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Padahal Yahudi itu asal mereka yakin saja sama Nabi Muhammad, dia sudah dapat kunci surga. Karena seperti yang kita tahu, salah satu agama monoteis adalah agama Yahudi selain agama Islam. Kalau kita tanya siapa agama penyembah berhala atau penyembah Tuhan selain Allah, itu sangat banyak. Termasuk mohon maaf agama Nasrani itu sendiri menyembah selain Tuhan Allah, Tuhan Roh Kudus dan sebagainya. Tapi kalau kita tanya siapa agama penyembah Tuhan yang satu selain Islam, pasti jawabannya Yahudi. Karena Yahudi itu memang agama monoteis. Minusnya mereka tidak beriman sama Nabi akhir zaman, sayang sekali. Padahal kalau mereka mau saja beriman sama Nabi Muhammad, dia paling enggak sudah dapat kunci surga. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Jadi ini penyebabnya. Nah kemarin agak sedikit terlewat tentang alur kenapa kok Bani Nadir diusir, karena secara detail memang tidak disebutkan dalam ayat ini ya Bapak Ibu. Kalau dalam Sababun Nuzul disebutkan bahwa kenapa kok mereka diusir dari kota Madinah. Yang pertama karena mereka berkhianat. Pertanyaannya kenapa kok mereka berkhianat, apa sebabnya? Nah ini alurnya. Jadi pada tahun 4 Hijriah itu terjadi tragedi peristiwa besar dalam Islam ketika itu, yaitu pembantaian umat Islam para hufadzul Quran, hafidh Quran. Mungkin kita pernah dengar Pak ya, 70 hafidh Quran para sahabat Rasul diminta untuk berdakwah di suatu tempat yang bernama di Bi'ir Ma'unah. Di situ ada suku Re'il dan suku Zakwan. Mereka para sahabat Rasul yang berjumlah 70 diminta oleh suku mereka untuk berdakwah menyampaikan agama Islam. Ternyata mereka berkhianat. Bukan sahabatnya, tapi orang yang minta untuk didakwahi. Setelah 70 sahabat tersebut sampai di wilayah tersebut di Bi'ir Ma'unah, ternyata seluruhnya dibantai oleh orang-orang musyrikin. Bisa kita bayangkan Pak ya, 70 dibantai semuanya tanpa tersisa, kecuali nanti ada 2 orang. Itu pun nanti pura-pura mati, pura-pura meninggal untuk menghindar dari pembantaian tersebut. Nah itulah salah satu sifat munafiknya Yahudi. Jadi ketika mereka sudah dibantai habis-habisan, sampai-sampai Rasulullah menyuruh para sahabat beserta beliau sendiri memanjatkan kunut nazilah. Nah, salah satu sabab nuzul kunut nazilah adalah ini, karena terjadi tragedi pembantaian di Bi'ir Ma'unah yang dilakukan oleh suku Re'il dan suku Zakwan. Mereka berkhianat karena minta untuk didakwahi oleh Islam, tetapi ketika Rasul mengutus 70 hufadzul Quran, justru mereka dibantai sampai wafat. Nah, ada 2 sahabat yang mereka selamat dari pembantaian tersebut, tapi tidak selamat 100% karena mereka sudah dibantai tapi sudah terkapar. Jadi ketika tergeletak mereka pura-pura mati, pura-pura wafat. Setelah musuh-musuh sudah pergi, ternyata mereka kembali ke Madinah. Kedua sahabat ini kembali ke Madinah,
Nah, di tengah jalan mereka menemukan seorang kafir dhimmi. Kafir dhimmi mungkin sebagian Bapak Ibu ada yang sudah tahu, mungkin ada yang belum. Kafir dhimmi itu kafir yang berada dalam tanggungan umat muslim, yang tidak boleh disakiti oleh kita sekalipun mereka orang non muslim, tetapi mereka dalam tanggungan kita. Konsekuensinya kalau kita membunuh jenis kafir tersebut, maka kita tetap mendapatkan diat kalau dalam hukum Islam, atau wajib membayar diat. Diatnya berapa? 100 ekor unta. Bayangin, satu nyawa dibalas dengan 100 ekor unta. Nah, dua sahabat ini merasa ada di depannya ada musuh, padahal musuh tersebut bukan musuh 100%, orang kafir tapi dalam tanggungan Islam, dalam lindungan Rasulullah. Seketika itu kedua sahabat tersebut membunuh orang tersebut, yaitu yang disebut yang bernama Amr bin Umayyah Ad-Damri. Amr bin Umayyah Ad-Damri. Ini namanya mungkin agak susah banyak hafalan-hafalan di dalam sirah Nabawiyah dalam SKI. Jadi ini. Nah, di tahun 4 Hijriyah itu perekonomian orang Islam di Madinah itu masih labil, belum terjadi stabilitas ekonomi. Karena masih permulaan gitu Pak. 5 tahun pertama di kota Madinah itu para sahabat masih perekonomian masih agak memprihatinkan. Sekalipun dulu di perang Badar mereka menang dan dapat ghanimah, tapi ghanimahnya untuk dakwah di jalan Allah sehingga habis. Nah, karena Rasulullah beserta para sahabat belum bisa membayar diat untuk menebus kesalahannya dua sahabat ini, maka beliau minta bantuan kepada orang Yahudi dari Bani Nadir. Minta bantuan kepada Yahudi Bani Nadir. Kata mereka, wah ini kesempatan nih, Muhammad minta bantuan ke kita. Padahal mereka sudah dalam lindungan perjanjian Wathiqatul Madinah atau Piagam Madinah, di mana di dalamnya umat Muslim, umat Yahudi dan umat yang belum memeluk agama Islam berada dalam lindungan satu negara. Jika seandainya ada musuh di luar Madinah, maka mereka bertiga dari ideologi tersebut sama-sama membela agama, membela negara. Jadi itulah yang terinspirasi dari Hadratus Syekh barangkali dari Kiai Hasyim Asy'ari ketika diminta oleh Soekarno fatwa apa hukumnya membela negara. Nah, hukumnya seperti mati syahid. Dan memang benar, ketika nanti di perang Uhud ada dari orang Yahudi yang ikut perang. Padahal orang tersebut agamanya Yahudi, tapi bedanya orang Islam berjuang karena Allah, orang Yahudi berjuang karena negaranya mereka sendiri, yaitu negara Madinah. Nah itu. Ketika Rasul meminta bantuan kepada orang-orang Yahudi untuk mendapatkan pinjaman diat agar bisa menebus kesalahan dua sahabat ini dengan membayar 100 ekor unta karena kesalahan dua sahabat tersebut, orang Yahudi mengatakan ya ini kesempatan untuk bisa mencelakai si Muhammad. Ternyata benar, di balik layar banyak beberapa suku Bani Nadir bersekongkol untuk bisa membunuh Muhammad, untuk menjatuhkan batu di atasnya. Bisa kita bayangkan, di lantai 2 menjatuhkan batu besar. Jadi kata mereka, kalau nanti Muhammad sudah sampai sini, kita sama-sama serentak menjatuhkan batu pada dia Muhammad. Ternyata Jibril lebih dulu mendatangi Muhammad untuk memberitahu bahwa di belakangmu Muhammad ada orang yang akan mencelakakanmu, yaitu dari Bani Nadir. Setelah itu Rasul langsung pergi. Nah, pasca peristiwa itulah Rasulullah merasa dikhianati kedua kalinya. Setelah 2 tahun yang lalu, ketika peristiwa sebelum 4 tahun Hijriyah, Nabi Muhammad beserta para sahabat dikhianati oleh suku dari Yahudi Bani Qainuqa. 2 tahun kemudian dikhianati lagi oleh Bani Nadir. Ya itulah memang sudah watak orang Yahudi. Sudah mengatakan A, sudah berjabat tangan berdamai dengan Muslim, orang Islam ketika itu ternyata ya sama aja berkhianat, sama kayak sekarang. Ada gencatan senjata dengan orang Palestina, ya kapan saatnya nanti ya bakal perang lagi. Ya sampai sekarang memang nggak bisa dipegang janji orang Yahudi. Jadi itu ma'asyul hadirin. Kemudian oleh karena itu dengan sangat terperinci, dengan sangat concern, Allah Subhanahu wa taala menyematkan dalam Quran surat Al-Hasyr ini, sehingga suatu hal yang sangat luar biasa bagi umat Islam. Bahkan disebutkan diawali dengan kata
Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Yang kemarin kami katakan hanya ada 7 surat dalam Al-Quran yang Allah awali dengan tasbih. Yang pertama yaitu surat Al-Isra, Al-Hadid, Al-Hasyr, As-Saff, Al-Jumu'ah, At-Taghabun sama Al-A'raf. Al-A'la. Satu bentuknya fi'il isi masdar, kata benda. Satu bentuk tasbihnya dari fi'il madi atau kata kerja lampau. 2 dari fi'il mudhari atau kata kerja sekarang atau akan datang. Dan satu bentuk tasbih atau mensucikan Allah yang lain adalah dari bentuk kata perintah, yaitu sabbihisma rabbikal a'la, kata perintah. Hanya ada 7 ayat, 7 surat dalam Al-Quran yang Allah sematkan dengan awalan kata subhanallah atau yang semisalnya, pengaguan Allah. Itu berarti ada pesan yang sangat bombastis di dalamnya. Apa peristiwa yang luar biasa di dalam surat Al-Hasyr ini yang kemarin, yaitu terjadi pengusiran Bani Nadir yang secara logis tidak mungkin terjadi pengusiran karena mereka sudah mengakar di Madinah. Sehingga dalam ayat kelima disebutkan bahwa ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi'idnillahi wal yukhziyal fasikin. Jadi untuk menggertakkan hati mereka, Rasulullah memerintahkan beserta para sahabatnya untuk membakar semua perkebunan kurma milik orang-orang Yahudi. Jadi Rasul untuk memberikan kegentaran kepada orang-orang Yahudi, beliau membakar beserta para sahabatnya membakar pohon-pohon kurma agar mereka orang Yahudi merasa takut. Wah, ini orang-orang Islam punya kekuatan besar nih. Sehingga memang ternyata benar orang Yahudi ketika dikepung, karena salah satu sifat buruknya orang Yahudi lagi yaitu cemen mereka. Cemen, penakut. Sehingga mereka banyak punya benteng di Madinah. Tujuannya apa? Untuk melindungi diri dari musuh. Mereka berbalik dari benteng. Kalau orang kafir Quraisy, kalau perang ya face to face, hadap-hadapan, nggak berbalik di balik tembok, benteng. Tapi orang Yahudi ini cemen, punya benteng besar, tujuannya untuk melindungi diri dari musuh. Ternyata benar, ketika Rasul mengepung mereka, mereka berbalik di balik benteng Yahudi. Sehingga Allah tanamkan dalam hati mereka rasa takut. Wa qadhafa fihimur ru'ba fi qulubihim ru'ba. Allah menanamkan dalam hati orang-orang Yahudi rasa takut. Sudah dikepung 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai 15 hari, akhirnya mereka menyerah, keluar dari benteng dan tidak ada perlawanan di dalamnya. Bayangkan orang Yahudi itu, padahal Bani Nadir ini salah satu profesinya adalah pembuat senjata. Jadi kayak Amerika, Pak. Amerika itu kan sukanya membuat senjata, jual senjata agar bisa nyerang, bisa perang. Senjatanya habis, beli sama Amerika. Ya mirip kayak gitu. Yahudi Bani Nadir itu salah satu profesinya adalah metalurgi. Kerajinan dalam logam, termasuk membuat pedang, membuat perisai, kemudian buat perhiasan emas. Jadi teknologinya sudah canggih orang-orang Yahudi Bani Nadir. Itu tapi tidak bisa mereka manfaatkan dengan maksimal. Jadi cuma bisa menjual, memasarkan tanpa bisa menggunakan. Jadi kayak apa ya? Kayak monyet dipegangin pedang, suruh perang ya nggak bisa. Ya kayak gitu. Orang Yahudi pintar membuat tapi nggak pintar menggunakan. Ya jadilah fatal akibatnya. Mungkin barangkali bisa jadi pedang yang digunakan orang Muslim untuk menyerang orang Bani Nadir, pedang buatan mereka. Jadi lucu, Pak ya, buat sendiri malah di senjata makan tuan. Jadi terjadilah pengusiran tanpa ada peperangan. Nah, ketika mereka orang-orang Yahudi diusir, orang Muslim ketika itu dapat banyak harta rampasan perang. Nah, di ayat selanjutnya disebutkan tentang kaidah harta rampasan perang. Walaupun di zaman sekarang sudah tidak ada perang face to face, Pak ya. Kalau di Timur Tengah mungkin masih ada antara orang Israel dengan orang Palestina. Tapi ya itu orang Israel sekarang ya masih ngebom sana ngebom sini, nggak berani face to face. Nah ini ada kurang-kurangnya ada 3 kaidah dalam harta rampasan perang. Jadi disebutkan dalam Quran surat Al-Hasyr ayat ke-6 ayat berikutnya, yaitu wa ma afa Allahu ala rasuli minhum fama aujaftum alaihi min khailin wala rikabin walakinallahu yusallitu rusulahu ala may yasha wallahu ala kulli syai'in qadir.
Ayat ke-6 ini membahas tentang kaidah harta rampasan perang. Ada 3 harta rampasan perang Bapak Ibu yang perlu kita ketahui. Walaupun zaman sekarang sudah tidak ada perang, apalagi kita hidup di Indonesia, aman, negeri dengan berbagai macam agama, bahasa, budaya, tapi kita bisa sama-sama rangkulan. Luar biasa Pak ya. Nggak mungkin, nggak ada gontok-gontokan itu antar berantem. Agama kamu lebih benar, agamaku lebih benar, nggak ada. Nah itu. Nah, harta rampasan perang itu ada 3. Yang pertama yaitu ghanimah, yang mungkin banyak kita ketahui. Yang kedua yaitu fai, disebutkan dalam ayat ini, wa ma afa Allah adalah fai. Yang ketiga yaitu anfal, yang Allah abadikan dalam Quran surat Al-Anfal. Apa bedanya 3 harta rampasan perang ini? Yang pertama ghanimah, al-fai, kemudian al-anfal. Ghanimah itu adalah harta rampasan perang yang didapat pasca terjadinya peperangan. Jadi ghanimah adalah harta rampasan perang yang terjadi setelah peperangan. Nah, ayatnya dalam Quran surat Al-Anfal ayat 41, yaitu wa'lamu annama ghanimtum minallahi minallahi fa inna lillahi khumusahu walir rasul walidil qurba wal yatama wal masakin wa benis sabil. Jadi para sahabat yang setelah perang mereka menang mendapatkan ghanimah, maka bagian mereka adalah bagi Rasulullah 1/5, sisanya bagi mereka. Jadi Rasul beserta Allah dan Rasulnya mendapatkan 20%. Rasulullah, Allah, Rasulullah, orang yatim, miskin, kerabat, dan ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan atau musafir. Jadi ini ada bagian-bagian yang memang didapat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah ditanya, Mas Adam, Rasul itu kan ketika dakwah kan memang beliau nggak kerja, padahal waktu beliau masih muda beliau seorang pedagang, bahkan pedagang sukses. Ketika beliau menjadi Rasul, penghasilan beliau dari mana? Mungkin Bapak Ibu pernah ditanya gitu. Memang beliau ketika jadi Rasul nggak ada profesi sampingan jadi pedagang, nggak ada. Nanti buyar dagangan dakwahnya. Nah ini salah satu income dari Rasulullah adalah dari ghanimah itu sendiri. Rasulullah dapat 20%-nya. 20% itu nanti dibagi orang yatim, kerabat Rasulullah, satu nasab Bani Hashim, kemudian orang miskin dan ibnu sabil, orang yang ada dalam perjalanan atau musafir. Ini ada. Walaupun nanti Rasulullah nggak suka nyimpen harta. Ketika ghanimah sudah dibagi, Rasul sudah dapat bagian, Rasul bagi lagi kepada para sahabat. Jadi sahabat itu menang banyak. Sudah dapat bagian 80%, dapat lagi dari Rasulullah. Itu salah satu kemurahan hati Rasulullah. Jadi 20% untuk Allah dan Rasulnya beserta fakir miskin, orang yatim, miskin, kerabat, dan ibnu sabil. Sisanya kepada 80% sisanya kepada para sahabat secara umum. Ini yang disebut dengan ghanimah. Adapun yang kedua yaitu fai, al-fai, yang disebutkan dalam ayat ini. Fai adalah harta rampasan perang yang didapat tanpa terjadi peperangan. Jadi nggak perang, dikepung misalnya kayak tadi kisah Yahudi Bani Nadir. Rasulullah ketika menghadapi suku Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir, mereka nggak berani berhadapan dengan Rasulullah. Dikepung 15 hari, takut pergi mereka ke Khaybar, ke utara Madinah. Jadi mereka meninggalkan harta mereka di dalam rumah mereka, dalam benteng-benteng mereka, kecuali yang melekat dalam tubuh mereka dan barang tunggangan mereka. Jadi menang banyak para sahabat, nggak bertaruh nyawa, harta nggak hilang, malah dapat harta rampasan dari mereka. Nah, proses pembaginya berbeda dari ghanimah tadi. Kalau tadi ghanimah 1/5 untuk Rasulullah beserta yang tadi kami sebutkan asnafnya. Adapun al-fai itu 100% untuk Rasulullah dan Allah, untuk Allah dan Rasulnya. Enak banget Pak ya. Jadi kalau kita menjadi seorang pemimpin, dan ini menjadi hukum kias ketika Rasul sudah wafat. Ketika Rasul wafat kan masih ada pertempuran yang lain, maka al-fai tersebut berhak milik seorang pemimpin, seorang khalifah. Termasuk ketika Umar bin Khattab membebaskan Palestina, mendapatkan fai itu 100% untuk Umar bin Khattab. Tetapi karena Islam itu, karena mereka tahu ilmu, Rasulullah itu ahli derma, 100% setelah beliau terima harta dari fai, rampasan perang, beliau
bagikan lagi kepada para sahabat sesuai kehendak beliau. Jadi nggak ada ketentuan khusus. Intinya 100% untuk beliau. Dan kembali lagi, Rasulullah itu tidak suka nyimpen harta. Setelah beliau menerima 100%, beliau bagikan lagi kepada para sahabat sesuai kehendak beliau mau. Nah, yang ketiga yaitu Al-Anfal. Al-Anfal juga termasuk dari harta rampasan perang. Apa bedanya? Anfal itu bisa dikatakan adalah reward, bonus kepada sahabat-sahabat yang tertentu yang punya kinerja bagus dalam berperang. Misalnya ada sahabat, kan berbeda-beda ya Pak, ketahanan mereka dalam berperang. Ada yang bisa megang pedang sekaligus ada yang bisa megang pedang dua-duanya, seperti Khalid bin Walid. Atau ada yang bisa memanah, misalnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau manah pasti nggak pernah meleset. Nah, itu sahabat-sahabat yang punya keahlian khusus. Ketika perang dan menang, maka beliau-beliau mendapatkan bagian lebih dari mereka para sahabat yang lain, karena kinerja mereka, karena keahlian mereka dalam bermain pedang dan lain sebagainya. Intinya dalam keahlian mereka ya. Itu namanya anfal, bonus. Nah, masyaallah hadir rahimakumullah. Ini ayat ke-6 sampai ke ayat ke-7 sudah selesai pembahasannya. Intinya membahas tentang anfal, tentang fai, tentang harta rampasan perang. Kalau di sini disebutkan ma afa Allah ala rasuli min ahlil qura falillahi walir rasul walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Nah, ini ya, tadi yang 100% tadi yang disebut dengan fai, setelah Rasul terima, maka tidak ketinggalan yang tadi disebutkan seperti ghanimah kaidah tadi. 100% setelah Rasul terima, beliau juga membaginya kepada fakir miskin, orang anak yatim, kemudian kepada kerabat beliau, kemudian kepada ibnu sabil, orang dalam perjalanan. Nah, sedikit ada kutipan bahwa yang disebut kerabat itu bukan teman, mungkin beda Pak ya, secara terminologi istilah kerabat. Walaupun kerabat itu sendiri dalam bahasa Arab mungkin harus kita luruskan. Kalau kita pahami kerabat itu kan mungkin teman dekat Pak ya, kerabat. Ini kerabat saya. Kalau dalam bahasa Arab tidak. Kerabat itu qorobah. Bahasa Arabnya aslinya itu qorobah. Qorobah itu yang masih ada hubungan nasab. Jadi harta fai tersebut itu masih ada hak di dalamnya, yaitu kerabatnya Rasulullah atau masih dalam satu nasab. Nasabnya Rasulullah kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Jadi kata ulama, yang berhak mendapatkan fai yaitu dari kerabatnya Rasul ini, yaitu dari keturunan Bani Hashim, dari keturunan Bani Abdul Muthalib. Kemudian kalau dari Abdullah kan tidak ada Pak ya. Abdullah itu cuma punya putra Muhammad itu sendiri, Rasulullah. Jadi yang berhak mendapatkan fai, harta rampasan perang, yaitu dari dua nasabnya Rasulullah ini, yaitu dari Bani Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah, dan dari bawahnya lagi yaitu Hashim, dari Hashim, kerabatnya Hashim. Adapun dari Abdul Manaf itu tidak. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab dan sebagainya itu tidak. Jadi hanya dari Hashim dan dari Abdul Muthalib. Karena kenapa disebutkan kenapa dari Bani Abdi Manaf tidak mendapatkan harta rampasan perang bagian mereka? Karena mereka masih termasuk orang-orang suku kafir Quraisy. Ketika terjadi pemboikotan di Mekah, orang-orang Abdi Manaf mereka tidak membela dakwanya Rasul, malah ngompor-ngompori. Jadi seperti itu. Nah, mungkin di akhir-akhir ini ada agak panjang pembahasannya Pak. Sudah beda pembahasan tentang 3 golongan yang Allah puji dalam Al-Quran. Mungkin kalau tidak cukup bisa kita sambung minggu depan insya Allah. Kalau kita perhatikan dalam ayat ke-8, 9, dan 10, kita akan menemukan satu hal yang luar biasa, khususnya di ayat ke-10. Mungkin kita sedikit lompat ke ayat 10 dulu. Mungkin ayat ke-8, 9-nya kita bahas minggu depan insya Allah. Ayat ke-10 ini membahas tentang pujian Allah yang datang setelah kaum Muhajir dan Ansor. Jadi kalau kita klasifikasikan ada 3 golongan besar dalam Islam lintas zaman. Golongan yang pertama golongan kaum Muhajir, orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, itu namanya kaum Muhajir.
Kemudian golongan yang kedua yaitu kaum Ansor yang memang sudah tabawwa'ud dar wal iman, sudah menetap di Madinah dan sudah punya iman di dalamnya, sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, golongan ketiga inilah golongan yang Allah puji. Siapa golongan ini? Yaitu golongan kita-kita orang. Padahal jauh banget Pak ya. Siapa sih kita kok bisa mau dibanding-bandingkan, mau disejajarkan dengan mereka kaum Ansor dan kaum Muhajir. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Jadi orang-orang yang Allah puji dalam Al-Qur'an itu ada banyak. Kalau dalam umatnya Rasulullah itu ada 3 golongan, kaum Muhajir, kaum Ansor, dan kita-kita orang, alladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka, kaum Muhajir, kaum Ansor, yaitu yang mereka sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apa yang mereka katakan dalam doanya? Yaquluna rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa saudara-saudara kami. Alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului keimanan dari kami. Yaitu kalau kita rajin berdoa dengan doa ini, berarti secara tidak langsung kita sudah mendoakan mereka kaum orang-orang syuhada, orang-orang Muhajir, kaum Muhajir dan kaum Ansor. Kemudian lebih dari itu, wala taj'al fi qulubina ghillan, dan janganlah jadikan di dalam hati-hati kami rasa dengki, rasa iri, rasa hasud antar dari kami. Kemudian ghillan lil ladzina amanu, rasa dengki. Rabbana innaka raufur rahim. Sebagai penutup, ini ada satu kisah menarik. Ketika mungkin Bapak Ibu pernah dengar Pak ya, ketika Rasulullah mengabarkan ada seorang ahli surga dalam majelisnya beliau. Jadi kata Rasulullah, sebentar lagi akan datang seorang penghuni surga. Nah, para sahabat penasaran, siapa ya? Ada yang mengatakan si fulan, pasti Ali bin Abi Thalib nih. Ada yang mengatakan pasti Umar bin Khattab. Ternyata yang datang adalah sahabat kecil, sahabat yang popularitasnya tuh nggak terkenal di orang-orang ahli Madinah. Besoknya lagi Rasul mengatakan demikian, nanti akan datang penghuni surga sebentar lagi. Ternyata datang orang itu lagi, tapi orang itu nggak tahu bahwa dipuji oleh Rasulullah. Besoknya lagi datang lagi 3 kalinya, orangnya itu lagi. Ketika itu ada satu sahabat yaitu Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, itu penasaran. Ini kira-kira amalnya apa ya? Kok bisa belum mati tapi sudah dijamin surga? Enak banget. Kemudian Abdullah bin Amr bin As ini izin kepada si sahabat tersebut, wahai sahabat, bolehkah aku tinggal di rumahmu sebatas 3 hari saja? Karena rumahku ada uzur, di rumahku itu ada sesuatu. Jadi nggak disebutkan masalahnya apa. Intinya aku pengen tidur di rumahmu 3 hari. Malam hari itu didapati nggak ada hal yang aneh, ibadah ya biasa aja, tahajud ya cuma berapa rakaat aja, sholat ya 5 waktu. Besoknya lagi ya biasa aja, nggak ada amalan tertentu, nggak ada dzikir-dzikir tertentu. 3 harinya diperhatikan amaliyahnya ya biasa aja, nggak ada ibadah yang istimewa, cuma menjalankan kewajiban dan sedikit sunnah. Ketika itu barulah Abdullah bin Amr bin As curhat kepada orang tersebut, wahai sahabat, aku sebenarnya tidak ada hajah kecuali aku ingin memperhatikan bagaimana ibadahmu. Tolong beritahu aku bagaimana kok kamu bisa menjadi ahli surga, kata Rasulullah. Sahabat tersebut nangis, gemetar. Ternyata sudah dijamin masuk surga. Beliau mikir, apa ya amalanku ya? Kok kayaknya nggak ada yang istimewa. Cuma mungkin ada satu aja amalanku yang memang barangkali itu menjadi perantaraku masuk surga, yaitu sebelum aku tidur aku sudah memaafkan seluruh dosa dari teman-temanku. Siapa yang punya tanggungan kepada aku maafkan. Siapa yang punya hutang kepada aku bebaskan. Haluan, enak banget. Jadi barangkali inilah yang menjadi kamu menjadi seorang penghuni surga. Setelah itu Amr bin As menjadi orang yang mengikuti apa yang dilakukan. Karena nanti di zaman kekhalifahan, salah satu orang yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abdullah bin Amr bin As, putra dari Amr bin As, seorang gubernur Mesir. Jadi anaknya adalah perawi hadis, seorang ulama, termasuk dari 10 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis
Salah satunya yaitu Abdullah bin Amr bin As. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Moga Bapak Ibu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin.